Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, Corona hari ini telah menjadi sesuatu yang paling diperdebatkan di dunia. Berbagai analisis dan teori dibuat untuk membedah hal ini. Apakah virus ini terjadi secara alami atau dibuat? Oleh sebab itu, kita akan membahasnya sekarang bersama Ibu Nunung Fitriana dan saya Ella. Selamat datang di rumah kita. Ya, jadi begini, pertanyaan yang paling sering muncul, apalagi ini kan ada banyak yang belum paham gitu. Jadi bagaimana sebenarnya Corona itu dikatakan sebagai konspirasi global? Atau mungkin kita bahasnya dari segi konspirasi globalnya dulu, itu bagaimana? Ya, terima kasih ya Lah ya. Jadi konspirasi itu saya akan sedikit cerita tentang kapan saya mulai mengenal teori konspirasi gitu. Sekitar tahun 2003, ketika saya masih berproses sebagai kader di Kediri itu, seorang senior itu yang merupakan yang sekarang jadi salah satu pengurus PBNU dan Pagar Nusa di Jakarta sana, PB Pagar Nusa itu membawa satu set satu slide, beberapa slide materi tentang konspirasi global gitu. Nah, semalaman kita mengkaji itu. Jadi dan beberapa efeknya. Jadi kesimpulannya itu begini. Jadi yang ada di otak kami waktu itu ketika teman saya itu, senior saya Gus Athoillah Habib itu menjelaskan itu bahwa kesimpulannya adalah 1% ada 1% kelompok di dunia ini mengendalikan 99% manusia di bumi. Jadi apa yang terjadi di bumi ini dikendalikan oleh tidak kurang dari 1% manusia gitu. Jadi 1% ini hanya dikendalikan segelintir orang gitu. Nah, di situ saya diajak berkenalan dengan Adam Weishaupt, terus Rothschild, dinasti Rothschild yang menguasai perbankan di seluruh dunia, di Eropa utamanya. Nah, mereka ini berkumpul pasca Perang Dunia Kedua. Itu banyak negara-negara yang jajahan di Afrika, Asia, Timur Tengah itu kan mulai merdeka semua. Ya, termasuk Indonesia. Nah, orang-orang yang super kaya ini, yang 1% tadi itu, mereka kan kelabakan karena sumber-sumber kekayaan pundi-pundi itu pastinya akan terancam ketika negara ini merdeka seperti itu. Nah, akhirnya yang terjadi itu mereka berkumpul. Mereka membuat satu perkumpulan namanya The Societe du Mont Pelerin. Itu ada di Swiss, markas besarnya. Nah, mereka akhirnya merancang satu penjajahan baru. Nah, sekitar tahun 1943 kalau nggak salah itu, mereka berkumpul di satu daerah di Amerika Serikat namanya Bretton Woods. Dan dari sanalah mereka mulai merancang namanya Bretton Woods System. Bretton Woods System itu beberapa hal yang mereka gagas adalah menjadikan dolar menjadi mata uang internasional. Salah satunya itu membentuk banyak beberapa poinnya banyak. Terus membentuk lembaga donor. Di sini yang mereka rancang adalah IMF dan World Bank. Nah, jadi dua lembaga donor ini bentukan mereka. Nah, skemanya kayak gini. Nah, dari konspirasi itu sebenarnya itu singkat saja ya. Tapi saya dan teman-teman itu habis itu merasa frustasi. Ya, karena ternyata seluruh sendi kehidupan kita itu dikendalikan sampai sistem pendidikan, apa yang harus dikonsumsi oleh siswa-siswa yang belajar itu sudah dikendalikan gitu, buku-buku ajar dan sebagainya itu seperti itu.
Jadi kita ini jadi buat apa sih kuliah waktu itu? Kita merasa frustasi seperti itu. Nah, akhirnya dan saya dari situ saya punya ketertarikan untuk memang senang banget akhirnya, dan itu menjadi salah satu alasan saya menjadikan bahan skripsi saya itu saya membahas tentang World Bank dan IMF. Jadi maka dari situ saya agak dalam mempelajari bagaimana konspirasi itu berjalan. Pernah kan ya Mbak Nunung menyampaikan dulu waktu kajiannya masih awal-awal KRK masih baru ada, komunitas rumah kita baru ada, terus akhirnya anak-anak kan mikirnya males, sekolah males, ngapain males, ngapain ya, juga kayak gitu. Itu terjadi juga, itu terjadi di saya dan teman-teman waktu itu. Artinya memang seluruh sendi itu sudah dikuasai gitu. Kayak udah nggak punya harapan lagi. Nah jadi gini, makanya ketika hari ini orang mulai akrab dengan teori konspirasi yang sudah berlalu lalang di media sosial, ada yang siapa penulisnya dan sebagainya, saya itu ya begini, gitu. Akhirnya begini, karena membahas konspirasi ini bukan hal yang gampang gitu loh. Karena kita ini masuk ke dunia abu-abu gitu. Karena nyaris tidak ada buku. Betul. Saya ketika skripsi untuk mencari konspirasi itu saya harus nyari ke berbagai perpustakaan, tapi untuk membahas kelompok ini itu nyaris tidak ada. Akhirnya beberapa saya hanya dapatkan dari seminar-seminar, saya dapatkan dari beberapa narasumber, terus yang khusus IMF dan World Bank ada memang, tapi untuk kelompok ini ya 1% orang ini tidak ada. Untung di akhir pencarian saya itu saya punya buku Iluminasi, judulnya Iluminasi. Nah di situ itu memang dari penulisnya itu ditulis mantan agen CIA gitu, yang memang awalnya dia menjadi kaki tangan kelompok ini gitu. Saya nggak tahu apakah dia hidup sekarang gitu kan, karena dia menulis di bukunya, tapi buku itu pun tidak begitu populer kemudian. Nah dari buku itu memang saya melihat memang ada benang merah antara yang disampaikan oleh senior saya dengan itu. Nah itu ya, jadi abu-abu banget berarti. Iya, abu-abu banget. Kita nggak akan cari saja tentang ya kalau di internet mungkin di Google itu ada sih, tapi bagaimana mereka pergerakannya, mereka sahamnya ada di mana saja itu sudah tidak bisa, karena memang kelompok ini memang nggak suka show of force. Jadi kalau dalam buku Iluminasi itu mereka hanya membiayai orang-orang yang pengen manggung, yang pengen tampil, mereka biayai, asalkan saya kepentingan ekonomi saya bisa dijalankan. Dan kalau ternyata corona itu adalah bagian dari itu, ya gini, pada akhirnya seperti ini. Sebelum masuk ke corona itu seperti ini. Ketika lembaga donor ini ada, itu dia berfungsi untuk membantu negara-negara yang baru merdeka untuk sengaja. Ya artinya ya mereka harus membisiki orang-orang yang di dalam negara yang baru-baru merdeka itu untuk saya bantu gitu. Karena logikanya orang kan gini, kalau baru merdeka itu kan pengen bangun macam-macam. Sementara negara baru merdeka itu pasti nggak punya duit kan. Iya. Nah, jadi mereka bantu. Nah, begitu lembaga donor ini bantu, yang harus diketahui semua negara yang hutang kepada IMF dan World Bank itu harus menandatangani LOI, namanya Letter of Interest. Nah, itu Letter of Interest ya. Nah, di seluruh isinya LOI itu sudah dirancang merupakan detail. Jadi grand design-nya ada di Bretton Woods. Nah, nanti detail-detailnya kebijakan apa yang harus mereka sepakati, yang harus negara itu jalankan, itu ada yang namanya Washington Consensus. Jadi pokoknya Indonesia namanya utang, tanda tangan, maka Indonesia harus menjalankan program-program itu. Konsensus itu ya? Washington Consensus itu. Termasuk bahwa sebuah negara itu harus menyepakati pasar bebas gitu. Sebenarnya kan haknya kalau negara berdaulat kan, saya nggak mau pasar bebas bisa aja ya, tapi ketika dia sudah hutang nggak bisa.
dia harus menyepakati pasar bebas, dia harus menyepakati pencabutan subsidi pendidikan umpamanya. Terus dia harus membuka, jadi sebuah negara harus membuka ruang yang selebar-lebarnya untuk investor masuk lagi. Investor masuk lagi itu kan siapa lagi kalau bukan mereka gitu loh. Mereka kan secara halus menjajah kembali, datang lagi, tapi mereka tanpa tentara. Jadi konspirasi ini mereka datang menjajah lagi tanpa tentara, tapi mereka datang bersama uang-uang mereka. Begitu. Jadi begitu orang ini masuk gitu ya, ya dengan sendirinya kedaulatan dari sebuah negara itu ya menjadi lemah, sedikit demi sedikit lemah. Nah, berhubungan dengan corona gitu kan. Sebenarnya saya bukan ahli virus atau ya, cuma beberapa tulisan yang saya baca memang ada yang sudah memantik bahwa ini main-mainannya Cina ya, dengan PKI-nya ya, yang kalau masuk ke Indonesia, oh ini caranya Cina menyebarkan, apalagi negara komunis. Kalau di Indonesia kan itu yang rame ya. Nah, yang rame banget gitu. Terus karena sentimen Cina itu memang sengaja digunakan atau diciptakan? Iya, sentimen anti Cina ini sebenarnya harusnya kita belajar konspirasi global itu ada satu keuntungannya, karena kita jadi lebih mudah membaca permainan catur yang sedang dijalankan oleh negara-negara adidaya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa hari ini, kalau saya itu gini ya, kenapa sih hari ini ada masalah dikit sama pemerintah, isu bahwa ini dibuat Cina, terus isu bahwa bukan isu sih ya, yang sedang berjalan itu hati-hati dengan kebangkitan PKI dan sebagainya. Pemerintah hari ini dianggap sebagai itu karena apa sih? Memang secara geopolitik hari ini tuh pemerintah Indonesia itu memang lebih dekat dengan Cina daripada Amerika Serikat gitu. Jadi ini adalah upaya mungkin dari orang-orang yang pro Amerika untuk yaitu membuat Indonesia balik lagi ke Amerika Serikat. Indonesia ini kan makhluk Tuhan yang paling seksi gitu loh di dunia, karena kemarin saya sangat senang dengan beberapa videonya Bosman Sontoloyo. Jadi dan saya wow gitu ya. Jadi Indonesia itu benar-benar makhluk Tuhan yang paling seksi gitu loh. Karena apa? Ketika ada 6 choking point gitu ya, ada 6 choking point di dunia, terusan Panama, terusan Suez, Indonesia itu punya 4 choking point. Ini daerah yang sangat strategis gitu loh. Dan kalau ini kita berdaulat di atas ini, kita akan apa? Sebenarnya yang namanya kita akan mengendalikan keadaan. Nah, ini kan bahaya kalau Indonesia punya 4. Punya Selat Sunda, punya Selat Malaka, punya Selat Sulawesi, satunya lupa ya. Nah, itu bahaya kan kalau kemudian ini temenannya lebih sama Cina gitu. Padahal kepentingan Amerika banyak sekali di kita, namanya seperti itu. Nah, jadi kayak gitu. Terus ada tulisan baru lagi yang mengatakan bahwa pasien zero September. Pasien zero itu pasien pertama. Jadi orang carrier pertama yang membawa corona itu diketemukan, dia adalah seorang perwira perempuan yang ikut lomba di Wuhan di bulan September itu. Jadi dia dianggap itu dia. Lah, itu opininya pun berbalik. Jadi yang bawa corona ini Amerika gitu loh ya. Nah, jadi ya macam-macam. Saya sih nganggapnya oke lah, mulai perang-perangan gini. Nah, ada lagi kemarin yang paling mutakhir dari podcastnya Dodi Corbuzier itu bahwa virus ini ada di 3 tempat gitu. Ada di Amerika, ada di laboratorium Amerika, Israel, Cina, sama Wuhan. Wuhan menyebar ke Asia. Terus Amerika di Amerika, Israel ke Eropa, katanya dengan karakter virus yang berbeda-beda seperti itu. Nah, kalau kita membaca itu gini, sebenarnya ini bisa kita anggap sebagai senjata biologis gitu. Jadi senjata biologis itu ya, saya kan suka juga film Hollywood ya. Jadi film Hollywood itu kadang baca
persekongkolan membuat senjata biologis disebarkan untuk kepentingan ini gitu. Nah, bisa jadi dalam banyak analisa mengatakan ini adalah usaha para pemodal itu untuk membuat pasar, making market gitu. Penyakitnya dibuat, obatnya mereka yang buat gitu loh. Jadi penyakitnya disebar dulu, begitu panik mereka ngasih obatnya. Akhirnya mereka kan obatnya terjual gitu loh. Nah, kalau Deddy Corbuzier pasarnya begitu ya. Jadi mainannya kayak gitu. Terus jadi ya kalau ini dikatakan konspirasi kan sangat masuk akal. Jadi virusnya dibuat, obatnya mereka yang jual gitu. Terus bahkan saya semakin agak yakin karena kemarin Deddy Corbuzier juga pernah menyatakan bahwa angka normal dari orang kena kolesterol itu kan ada perubahan itu. Awalnya 200 itu masih batas masih di batas normal, tapi sekarang 150 sudah dianggap kolesterolnya tinggi. Jadi harus, nah itu adalah usaha pabrik obat untuk menjual obat penurun kolesterol kayak gitu. Jadi ya kayak gitu itu. Dari bisnis dibalik wabah, dibalik musibah ini gitu. Nah, jadi saya menjadi semakin masuk akal kalau ini bisa jadi ya gitu. Karena bagaimana corona ini kemudian dianggap konspirasi lagi karena gini. Kalau kondisi kita ini corona ini benar-benar membuat orang terkerangkeng di rumahnya ya kan, dengan karantina stay at home gitu kan. Kampanyenya stay at home gitu. Ya itu masuk akal juga karena memang penyebarannya cukup gitu. Tapi secara ekonomi ini merupakan hantaman di semua negara, bukan hanya Indonesia. Seluruh negara ekonominya terpuruk. Yang diuntungkan dari itu? Ya, kalau ekonomi terpuruk itu kan harga saham pasti turun kan? Turun. Nah, kalau harga saham pasti turun dibeli. Kan, pasti kan nantinya ada yang beli. Nah, yang beli ini kan yang duitnya banyak kan gitu. Oh iya. Jadi dan mereka biasanya yang mereka kan nggak pakai tangan mereka, bisa jadi mereka pakai tangannya orang, tapi duitnya dari mereka kan kayak gitu. Bahkan kemarin ada informasi bahwa Jack Ma itu kan Alibaba itu besar sekali di Amerika Serikat. Kan nggak masuk akal ya, kok bisa sih negara Jack Ma ini orang Cina, terus dia itu musuhnya Amerika Serikat, tapi kok Alibaba besar di Amerika Serikat. Ternyata ya Jack Ma ini ya dapat sokongan besar dari Zuckerberg sama Bill Gates gitu loh. Dia jadi dan untuk kaum ini gitu, ini mereka ini sudah bahasanya itu mereka sudah menjadi kaum globalis. Mereka sudah nggak punya, intinya mereka itu nggak peduli saya negara apa, yang penting ekonomi itu kekayaan itu ada terus gitu. Jadi kayak gitulah. Jadi ya ada yang sengaja mengambil keuntungan atau diuntungkan dari itu. Ya otomatis kan namanya konspirasi kan semuanya sudah diskenario. Virus ini saya buat, virus ini saya sebar, kondisi dunia nanti akan kayak gini, saya akan kayak gini kan gitu kalau namanya konspirasi. Jadi sudah by design gitu loh, intinya by design semuanya. Ngeri juga ya. Jadi kalau ya itu makanya bikin putus asa gitu loh. Bikin putus asa dan bikin malas. Kayaknya kita sebagai orang yang nggak kecil ya, orang yang kecil, kita sama sekali tidak ada ruang untuk melawannya. Iya, terus kemudian kita tidak sama sekali diuntungkan dari itu. Kita yang debus ruginya itu kita gitu loh, Pak. Ya pasti, karena ya kalau kita baca konspirasi global itu dapatnya ya itu marah-marah gak jelas gitu. Begitu ngumpat-ngumpati kaum itu gitu ya. Dan akhirnya saya berpikiran belajar konspirasi memandang hal ini dalam perspektif konspirasi itu sebenarnya ya buat asik-asikan aja gitu loh, nggak usah bikin baper, jangan sampai bikin baper gitu loh. Jadi saya itu akhirnya ketika habis belajar konspirasi global dari kurun waktu yang panjang itu, saya mengalami fase mangkel, putus asa, kok kita bisa dikuasai dan sebagainya. Saya akhirnya udahlah, saya harus
Ya tetap saya senang sama hal ini. Saya senang tetap menelusuri ini karena sesuatu hal yang asik ketika kita melihat umpamanya kayak sekarang ini George Floyd itu ya, George Floyd yang sangat menohok Donald Trump. Itu saya di otak saya ini sudah gini, ini karena Donald Trump kapan hari sudah menyatakan keluar dari WHO, ini kan sebenarnya serangan dari Trump gitu kan untuk para konspirator ini. Nah sekarang konspirator ini kayaknya ya, meskipun George Floyd itu memang biadab sekali ya, maksudnya memang Amerika itu sangat rasis dan sebagainya itu, saya yakin para aktivis itu para aktivis yang sekarang hari ini demo itu memang dari hati ya. Cuma saya memang nggak tahu ya di dalam otak ini kayaknya ada serangan balik dari para konspirator ini untuk Trump gitu, karena di beberapa analisa juga mengatakan bahwa corona ini dibuat oleh oleh para konspirator yang tinggal di Amerika, yang sengaja memang dibuat tapi bukan Trump gitu loh. Jadi it's made by United States but without Trump gitu loh, tanpa Trump gitu. Jadi Trump itu nggak tahu. Itulah gitu. Kenapa Amerika kemudian menjadi negara yang paling tinggi yang kena gitu ya. Iya. Sekalipun yang nyiptain sebenarnya dari anak bangsanya sendiri. dari sana gitu ya. Ya kalau saya bilangnya ya biasa sih kan, ya kan intinya mereka nggak peduli sama sebuah negara itu. Intinya kan bagaimana pundi-pundi kekayaan saya ini terus gitu loh. Nah cuma gini, kalau kita baca konspirasi global itu kan gini, sekali lagi ini daerah abu-abu. Kita tidak cukup punya bukti, kita hanya main asumsi dan itu tidak kalau betul ya, kalau enggak gitu. Bisa betul bisa enggak gitu. Nah, payah jika kemudian orang mempercayai dan baper gitu. Gitu ya. Maksudnya kita baca itu emosi enggak karu-karuan, baper, wah benci enggak jelas gitu ya. Ya karena sebenarnya ya itu sekali lagi itu abu-abu gitu. Jadi kita ini hanya harus, bukan tidak boleh percaya, tapi ya sudah gitu. Ada saya malah menganggapnya ini obrolan di warung kopi aja lah gitu loh, nggak usah serius banget gitu, karena ya obrolan rumahan ya. Enggak lah, jangan. Kalau di rumah nanti tambah emosinya, di warung kopi buat santai-santaian, atau kalau aktivis-aktivis yang baru ini dibuat gagah-gagahan wacana nggak masalah gitu. Cuma artinya nggak usah dibawa sampai ke hati, karena bener-bener ini mereka itu saya nggak bilang mustahil ya, karena tapi ya gimana nggak mau dibawa serius kalau kita yang dirugikan itu Mbak. Iya, tapi mau marah juga kita nggak punya energi gitu loh. Jadi saya itu sekarang lebih, setelah saya itu merasa itu, saya lebih menganggap gini, apapun yang terjadi di dunia itu ada perspektif lain, ada perspektif konspirasi mungkin ya, ada perspektif lingkungan, ada perspektif mungkin spiritual gitu loh. Jadi biar buat ngapus sih, kata orang Madura tuh pos ngapus hati gitu, mak letak pate mangkel gitu sama hal itu gitu. Ya karena gini, itu tadi saya ini bahasa konspirasi itu juga tidak bisa ditarik ke ranah ilmiah. Pertama, datanya tidak ada, itu bukan tidak ada ya, tidak jelas gitu, benar-benar abu-abu gitu. Rata-rata hanya berupa opini, meskipun sebenarnya kalau kita puzzle-puzzlenya ini sebenarnya masuk akal gitu. Nah, kalau sudah masuk akal pun untuk bisa melawan mereka ini kayaknya juga gitu loh. Panjang banget gitu. Kita nggak tahu juga bagaimana mainan-mainan mereka di memecah bangsa seperti itu. Mereka menciptakan organisasi ekstremis gitu-gitu, kita nggak tahu gitu.